Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui mimbar khutbah ini khatib berwasiat, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, terkadang kita mendengar di tengah-tengah masyarakat ada ucapan yang beredar di tengah-tengah mereka, di zaman sekarang demikian sulit untuk mencari rezeki. Bahkan sebagiannya mengatakan mencari rezeki yang haram saja susah, apalagi mencari yang halal katanya. Maka ini sesungguhnya ma'asyiral muslimin adalah sesuatu yang cukup kita sayangkan. Dan memang Nabi SAW sudah mengkhabarkan kepada kita tentang tibanya suatu zaman di mana orang-orang tidak lagi peduli dari mana dia mendapatkan rezeki, apakah dari cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, la ya'tiyanna 'alan nasi zaman la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halal amin haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh akan tiba suatu zaman di mana orang-orang tidak peduli lagi dari mana dia mengambil hartanya, apakah dari jalan yang halal ataukah dari jalan yang haram. Padahal ma'asyiral muslimin, tidak boleh bagi seseorang ketika dia dihambat rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia menempuh jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita semua meyakini bahwa rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita semua? Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha pemberi rezeki. Ini yang hendaknya kita yakini ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu hendaknya seseorang ketika dia mencari rezeki, hendaknya dia mencari rezeki dengan disertai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Sesungguhnya rezeki kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada seseorang yang meninggalkan dunia ini melainkan dia harus mendapatkan rezeki yang telah Allah tetapkan tadi. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Laisa min amalin yuqarribu ila jannah illa qad amartukum bihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu amalan yang mendekatkan diri kalian kepada surga melainkan aku telah perintahkan kalian untuk melakukannya. Artinya apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita ini adalah kebaikan yang akan membawa kita kepada surga. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala amalun yuqarribu ila nar illa qad nahaitukum anhu. Dan tidak ada suatu amalan yang mendekatkan diri kalian kepada neraka melainkan aku telah larang kalian untuk melakukannya. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yastabti anna ahadun minkum rizqah. Maka janganlah kalian menganggap bahwa rezekinya telah dihambat. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anna Jibril alaihi salam alqa fi ru'i. Sesungguhnya Jibril alaihi salam telah mewahyukan di dalam hatiku, anna ahadan minkum lan yakhruja minad dunya hatta yastakmila rizqah. Tidaklah seseorang di antara kalian keluar dari kehidupannya di dunia ini melainkan dia harus menggenapkan rezekinya terlebih dahulu, menyempurnakan rezekinya terlebih dahulu. Artinya apa? Rezeki kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang sesuatu itu telah ditetapkan sebagai rezeki kita, maka dia tidak akan luput. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqullaha ayyuhan nas wa ajmilu fit talab." Maka bertakwalah kalian kepada Allah wahai sekalian manusia dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Carilah rezeki dengan cara yang baik. Beliau mengatakan, "Fattaqullaha ayyuhan nas," bertakwalah kalian kepada Allah wahai sekalian manusia dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Janganlah kalian mencari rezeki dengan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in istata'a ahadun minkum rizqah fala yatlubuhu bima'siyatillah fa inna Allah la yanalu fadluhu bima'siyah." Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian merasa bahwa rezeki kalian telah dihambat, maka janganlah kalian mencarinya dengan bermaksiat kepada Allah. Di saat rezeki kita sempit, jangan sampai kemudian kita memenuhi godaan syaitan untuk melakukan apa yang Allah haramkan. Hendaknya seseorang tetap melazimi taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rezeki. Apabila kalian merasa bahwa rezeki kalian terlambat, maka janganlah kemudian kalian mencarinya dengan bermaksiat kepada Allah. Fa innallah la yunalu fadluhu bima'siyah. Karena Allah Subhanahu wa taala keutamaannya, anugerahnya tidak akan diraih dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ma'asyiral muslimin mengingatkan kepada kita agar tetap konsisten dalam mencari rezeki. Jangan sampai ma'asyiral muslimin kita tergoda untuk menempuh jalan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ma'asyiral muslimin, tadi kita sudah sampaikan bahwa rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya ketakwaan kita kepada Allah ini merupakan jalan yang terbesar bagi kita untuk meraih rezeki. Dalam surat At-Talaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya jalan keluar. Kita hidup di dunia ini ma'asyiral muslimin dipenuhi dengan berbagai permasalahan, dipenuhi dengan berbagai macam problematika kehidupan. Maka solusinya adalah kembali kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Allah akan bukakan pintu keluar bagi kita.
Dan tidak hanya sampai di situ, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, hendaknya kita melazimi taqwallah, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu keluar bagi kita atas segala permasalahan, dan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rezekinya yang penuh dengan keberkahan kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya rezeki yang didapatkan dari apa yang Allah haramkan ini tidak akan membawa keberkahan bagi kita. Justru rezeki yang didapatkan dari apa yang Allah haramkan ini akan menjadi sebab musibah, sebab dihilangkannya keberkahan dari kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, di antara akibat yang akan diperoleh seseorang ketika dia memakan rezeki yang tidak halal, doa-doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua paham bahwa kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika rezeki yang kita dapatkan berasal dari apa yang Allah haramkan, maka doa-doa tersebut tidak dikabulkan oleh Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang laki-laki yutilu safar asy'ath akbar yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi ya rabbi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada seorang laki-laki, dia berada dalam keadaan safar yang panjang, dalam perjalanan yang panjang. Dan harusnya doa orang yang dalam keadaan safar itu dikabulkan oleh Allah. Kemudian pakaiannya kusut, rambutnya kusut, pakaiannya berdebu. Dia dalam keadaan butuh sekali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya muddu yadaihi ila sama. Lalu dia angkat tangannya ke atas langit. Kemudian dia pun memanggil Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi ya Rabbi. Wahai Rabbku, wahai Rabbku. Harusnya doanya dikabulkan oleh Allah. Dia dalam keadaan safar, dalam keadaan butuh pertolongan Allah. Kemudian dia memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan menegakkan tangannya, ya Rabbi ya Rabbi. Namun doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mad'amuhu haram, wa mashrabahu haram, wa malbasuhu haram, wa ghuriya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Akan tetapi makanannya haram, makanan yang dia makan haram, minuman yang dia minum haram, pakaian yang dia kenakan dia ambil dari sumber yang haram, dan dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram, fa anna yustajabu lidzalik. Maka bagaimana mungkin dosa-dosanya dikabulkan oleh Allah, doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berhati-hatilah ma'asyiral muslimin. Carilah rezeki dengan cara yang baik. Sesungguhnya rezeki yang sedikit namun barokah ini lebih baik bagi kita daripada rezeki yang banyak namun diraih dengan cara-cara yang Allah haramkan. Ma'asyiral muslimin, insyaallah rezeki yang kita dapatkan dengan cara yang halal ini akan membuat ketenangan pada hati kita dan membawa keberkahan bagi keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kita untuk mencari rezeki dari jalan yang halal, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan rezeki itu sebagai sumber keberkahan bagi kita, bagi anak dan istri serta keluarga kita. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma wafiqhum lima fihi salahuhum wa salahul Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqimus shalah.